Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim. Wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para hadirin jamaah subuh barakah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita mengucapkan maddah dan syukur kepada Allah Jalla Jalaluh, yang mana oleh Allah Subhanahu wa taala pada subuh yang berbahagia ini masih memberi kepada kita semua kesempatan, masih memberi kepada kita semua izin sehingga kita diberi izin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadiri salat subuh secara berjamaah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam firman-Nya, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir. Hanya saja orang yang sanggup, hanya saja orang yang Allah beri izin untuk meramaikan masjid adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang muslim banyak, tetapi tidak semua Allah memberi izin untuk meramaikan masjid, untuk mentakmirkan masjid. Alhamdulillah kepada kita Allah masih memberi izin. Mudah-mudahan sampai usia kita tua, sampai umur kita habis, sampai Allah menjemput kita, Allah memberi izin kepada kita untuk meramaikan masjid. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada al sahabat beliau sekalian, kepada para tabi'in tabi'ut tabi'in wa tabi'ihim ila yaumiddin. Kata-kata takdim penghormatan kepada Abu Imam Syekh Masjid dalam BKM, tata cara meramaikan masjid, kepada remaja masjid, dan yang teristimewa sekali pada jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada subuh ini kita akan membahas sedikit cuplikan yang kita memberi judul tentang ibadah. Berbicara tentang ibadah, Imam Al-Ghazali menyebutkan annal ibadah syatrani, bahwa ibadah itu memiliki dua juzuk, dua sisi. Syatrul iktisab wa syatrul ijtinab. Satu sisi ibadah itu membutuhkan kepada iktisab, usaha, yaitu fi'lu ta'at, perbuatan taat. Yang kedua adalah syatrul ijtinab. Syatrul ijtinab bahwa imtina'u anil ma'asi wa sayas, menahan diri kita, mencegah diri kita daripada perbuatan maksiat dan perbuatan-perbuatan keji yang bisa menghilangkan, yang bisa menghanguskan, yang bisa memindahkan ibadah kita kepada orang yang lain. Hadirin jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu Imam Al-Ghazali menyebutkan kebanyakan para mubtadi'un, artinya orang-orang yang awam, orang umum itu, mereka itu mendahulukan syatrul iktisab. Artinya mereka itu lebih sering mendahulukan ibadah wajib, mengutamakan ibadah sunnah, melaksanakan puasa, melaksanakan tahajud dan lain sebagainya. Ijtinab adalah perkara yang bisa menghilangkan perkara yang bisa ibadahnya itu sia-sia. Hadirin jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu Imam Al-Ghazali menyatakan para muntahun, orang-orang yang mempunyai penglihatan, ulul absar, orang-orang yang terbuka akan mata hatinya, orang-orang yang mengetahui adalah itu memang perkara yang sangat dibutuhkan, mereka itu sangat menjaga syatrul ijtinab,
gedendra gejaga tu supaya ibadah yang kalian kerjakannya tidak sia-sia, menghindarkan dirinya daripada perbuatan maksiat, menjauhkan dirinya daripada ghibah, namimah, hasud, iri dengki dan lain sebagainya. Hadirin jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka itu menjaga beberapa perkara yang bisa membatalkan, yang bisa sia-sia ibadahnya. Yang pertama mereka itu menjaga adalah matanya, karena berdasarkan kita nukil ucapan Sayyidina Ali karamallahu wajahu, siapa saja yang tidak sanggup menjaga matanya, maka tidak ada harga hatinya. Artinya menyalih katanya haid dah jaga mata katanya, maka hati katanya hanayu. Karena dengan sebab pandangan mata bisa turun ke hati, bisa dinilai oleh hati. Kalau penilaian hati itu positif, alhamdulillah. Tetapi terkadang mata kita di saat melihat, hati langsung menilai itu adalah perkara negatif. Lalu kalau kita tinjau ciri-ciri orang mukmin, ciri-ciri orang munafik, innal mu'minina yatlubul uzra wa innal munafiqina yatlubul uyuba. Orang mukmin di saat melihat saudaranya yang lain, pada kasat mata itu adalah aibnya ataupun kejelekannya. Orang mukmin menilai itu adalah keozorannya, artinya ruh kepubuan, hana kesengaja, mungkin hana gethe, artinya menganggap itu adalah keozoran. Wa innal munafiqina, tetapi orang munafik yatlubul uyuba, mencari aib orang lain, sehingga di saat menilai orang lain selalu dari segi negatif, tidak nampak positif saudaranya. Menilai kelompok lain negatif, tidak nampak sisi positif. Itu adalah ciri-ciri orang munafik. Sehingga kita bisa menilai diri kita sendiri, apakah hari ini, subuh ini, jiwa kita, hati kita termasuk orang mukmin, alhamdulillah. Tetapi seandainya diri kita, jiwa kita termasuk orang munafik, yang kita pandang orang lain, kita melihat saudara kita selalu banyak keaiban, maka perbaikilah diri kita supaya kita menilai orang lain itu adalah keozoran, kesilapan, tak disengaja, hanya sengaja, karuh menang, kenipekau. Alhamdulillah kalau kita masih memiliki prinsip bahwa saudara kita itu yang mereka itu kerjakan, kalau memang itu negatif, kita anggap itu keozoran, sehingga bisa kita maafkan. Bahkan dalam Al-Quran menyebutkan orang muttaqin itu wal afina aninas, orang yang mau memaafkan orang lain, orang yang mudah memaafkan saudaranya. Hari ini kita tidak memaafkan saudara kita, maka kita hari ini belum termasuk orang-orang yang muttaqin. Bukan orang lain meminta maaf kepada kita, tetapi diri kita sendiri sudah kita maafkan. Kata pemaaf ngon gedenya, kata pemaaf saudara gedenya. Itu ciri-ciri orang muttaqin. Hadirin jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Para muttaqun menjaga mereka itu mata mereka. Kenapa? Dari mata itu turun ke hati, dan hatinya itu bisa menilai apakah sangkaan kita kepada orang lain itu positif ataupun sangkaan kita kepada orang lain itu negatif. Inna ba'datan ismun, bahwa sebagian daripada sangkaan kita kepada orang lain itu membawa kita kepada dosa. Dan katanya kepada saudara katanya terkadang bisa membawa kita kepada dosa. Umpamanya kadang-kadang saudara kita baru buat rumah baru, ataupun saudara kita baru beli kendaraan baru, lalu kita menilai, rasa-rasanya dia tidak punya pekerjaan, rasa-rasanya dia tidak punya ekonomi yang bisa menghasilkan uang. Lalu kita memikirkan, lalu bagaimana dia bisa membeli kendaraan baru, lalu bagaimana bisa dia membuat rumah baru. Jadi kamu pikiran terjulik, jangan-jangan pasti sesuatu yang memang dicurigakan,
pasti ada sesuatu yang bisa menyeleweng. Kata nilainya, umpamanya panitia masjid kata anggapnya pasti pakai peng semiji. Ada kala paginya pasti peng kampung kagak belum ada baru. Ada kala masyarakat biasanya pasti naik lewat dua ini. Padahal kita tidak tahu. Terkadang dia ada menjual harta pusakanya, lampu ibu belau, belang ibu belau Honda baru. Lampu ibu belau, belang ibu belau, ibu rumah baru, trip ke Hawaii rumah baru hanangan ibu god. Terkadang kita salah menilai karena kita tengok saudara kita duduk-duduk cuma ke masjid, kadang-kadang tidak ada kegiatan, tidak ada aset. Lalu di saat tiba-tiba saudara kita itu mempunyai kelebihan, sudah kita menilai. Itu sangat membahayakan. Inna ba'datan ismun, bahwa sesungguh sebagian daripada sangkaan kita itu membawa kepada dosa. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu Imam Al-Ghazali menyatakan, para muntahun ulul absar, mereka itu menjaga akan lisan mereka itu. Kenapa? Dengan lisan kita itu bisa membahayakan orang lain. Dengan lisan kita itu bisa membahayakan diri kita sendiri. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, sangat banyak umatku yang mereka itu masuk ke dalam neraka karena tidak sanggup menjaga lisannya. Dengan lisannya bisa membawa fitnah, dengan lisannya bisa membawa ghibah. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menanyakan kepada sahabat, atadruna mal ghibah? Apakah kamu tahu apa itu ghibah? Lalu para sahabat menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah lah dan para rasulnya yang lebih tahu. Tanpa kita sadari, hana datete bak dapegah bakar ghibah, kata mupat juga. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, ghibah itu adalah kita menyebutkan hal perilaku saudara kita yang seandainya dia dengar dia tidak senang, terpegah kengan katanya, terpegah ke saudara katanya, seandainya dia mendengar dia tidak senang, dia benci dengan ucapan kita, itu ribah. Lalu sahabat menanyakan, ya Rasulullah, bagaimana kalau yang kita bicarakan itu memang ada? Kiban Rasulullah yang memang dia pegahnya atana, kenyataan, fakta memang kan. Rasulullah menjawab, seandainya yang engkau bicarakan itu tidak ada, maka itu adalah buhtanan, mengada-ngadakan fitnah, dan itu lebih berbahaya daripada ribah. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu Imam Al-Ghazali menyatakan, kalau kita tidak sanggup menjaga lisan kita, maka diam itu lebih baik. Seandainya berbicara itu bernilai perak, maka sungguh diam itu bernilai emas. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita malu, ya teh malai teh tak ikan sombong lingon tu. Hana rumeh takut diusangka dengan yang kongkon, sehingga ligatanya berbicara tanpa kita sadari. Pertama kita menanyakan, berapa orang anakmu, berapa orang saudaramu, hana tatete wanda yang padi doa nemit doa tiro ino tiro di roh menjawab tiro ini lung ya jauh bukan. Ada kala lung ya ba fakultas pulan hana jelas fakultasnya, kata caci dosen, kata caci ustad guru, hana dathe pun bak tanya pada daun mian pat pendidikan ini, hana dathe bak ada berapa kata terjadi riba. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Ghazali kata, seandainya dalam sela-sela ucapanmu itu kamu ucapkan astagfirullah, kamu ucapkan subhanallah, kamu bertasbih, siapa tahu pada waktu mustajabah
Allah Subhanahu wa taala menerima doamu. Allah Subhanahu wa taala menerima taubatmu. Artinya bak tempat yang kena pegah haba fudul, ucapan yang tidak bermanfaat, kena tempatkan pada tempat itu istighfar, meminta ampun kepada Allah. Kena tempatkan pada ucapan itu takbir, tahmid, tasbih atau berselawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh waktumu itu tidak sia-sia. Sungguh waktumu itu sangat bermanfaat untuk dirimu sendiri di yaumil qiyamah. Karena betapa banyak ucapan yang kita keluarkan di dunia, maka semakin sibuk kita di yaumil qiyamah untuk mempertanggungjawabkan, untuk mempersaksikan ucapan yang kita ucapkan di dunia. Semakin lepu tak pegah, semakin sibuk sehingga ketika ura kiamat. Semakin lepu tak pegah, semakin susah untuk ketika pertanggungjawaban di yaumil qiyamah. Seandainya yang kita ucapkan itu perkara yang memang bermanfaat kepada orang lain, nasihat kepada orang lain, ajakan untuk berbuat kepada orang lain, berbuat baik, ataupun ajakan untuk meninggalkan kemaksiatan kepada orang lain, maka itu sangat memberi bekas, sangat bermanfaat kepada kita di yaumil qiyamah. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berdakwah tidak mesti di atas mimbar. Berdakwah tidak mesti di atas video. Dakwatul hal afsahu min dakwatil lisan. Dakwah hal artinya perilaku kita sehari-hari sangat meresap pada orang lain ketimbang dakwah dengan lisan. Perilaku si ura-ura katanya tajak ke masjid, membantu orang lain, berbuat baik kepada orang lain, tidak tersakiti orang lain, itu sangat meresap kepada saudara kita ketimbang kita bisa ke podium, ke mimbar, tetapi tidak sesuai ucapan kita dengan perbuatan kita. Artinya dakwah hal katanya, tingkah laku di ura-ura katanya sangat meresap kepada saudara katanya ketimbang lisan katanya yang berbicara tetapi jiwa katanya tidak berbuat seperti yang dia ucapkan. Lalu para muntahun, Imam Al-Ghazali menyatakan mereka itu sangat menjaga perut mereka. Kenapa mereka itu menjaga perut? Karena perut ini adalah salah satu yang sangat sentral. Apa saja yang kita masukkan ke dalam perut, apa saja yang kita konsumsi, apa saja yang kita minum, sangat berpengaruh dengan ibadah kita. Sangat berpengaruh dengan ibadah kita. Sehingga seandainya kita puasa, di saat kita berbuka, di manakah kita berbuka puasa? Dengan makanan apakah kita berbuka puasa? Makanan apakah yang kita nikmati? Karena dengan sebab makanan yang tidak suci, dengan sebab makanan yang bukan makanan halal, yang bukan hasil pada halal, bisa menghambat ibadah kita. Jadi bawa bukan barakan wate muda, wate getenya miskin, ibadah ayak masjid, wate kana bacut. Kelebihan gebelipo berat tubuh pada ayak masjid. Seandainya bukan faktor makanan, sungguh subuh ini penuh masjid orang salat berjamaah. Karena makanan yang kita konsumsi, yang dikonsumsi oleh saudara-saudara kita, bisa membuat jiwanya itu tidak bisa tenang dalam masjid. Tenang dalam masjid. Tidak bisa terbangun menuju masjid. Tidak sanggup untuk berbuat ibadah. Waktu muda, waktu mentang tak kuliah, kadang-kadang ngerti tahajud daripada. Di saat sudah menjadi sudah punya jabatan, kadang-kadang tidak sanggup lagi tahajud. Kenapa? Karena makanan yang kita makan sangat berpengaruh dengan ibadah kita sendiri. Sehingga Imam Al-Ghazali membandingkan makanan yang kita konsumsi itu seperti pupuk yang kita beri kepada tanaman. Seandainya memang pupuk yang kita beri kepada tanaman, maka tanaman itu akan tumbuh membaik.
Seandainya bukan pupuk yang kita beri kepada tanaman, tetapi racun, maka tanaman itu hari demi hari akan kuning, bahkan dia itu akan mati. Satu saat dia akan mati. Ataupun pupuk yang kita beri kepada tanaman itu yang melebihi ukurannya pun bisa membawa kepada bahaya tanaman itu. Artinya makanan yang halal kita konsumsi melebihi kadarnya itu bisa melemahkan jiwa kita, tidak sanggup kita beribadah. Apalagi makanan yang kita makan itu bukan hasil daripada yang halal, maka bisa melemahkan jiwa kita, tidak sanggup untuk melangkah ke tempat ibadah. Hadirin jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan pada subuh singkat ini bisa kita mengambil mau'izah, bisa mengambil sebagai pelajaran yang bahwa dalam ibadah kita harus memiliki dua sisi. Satu sisi adalah juzu iktisab, fi'lu ta'at. Yang kedua adalah juzu ijtinab, imtina'u anil ma'asi wasayat, menahan diri daripada perbuatan maksiat dan perbuatan-perbuatan yang keji. Hanya sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.